أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل رياض الجنة لسالكين طريقة أهل الوداد ونضر وجوه المتقين المخلصين من عبادي والصلاة والسلام من كان الاستغفار والأذكار من أوراد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ikhwan wa akhwat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini mudah-mudahan semua niat baik kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir Muhammad Dede Irham sedikit menyampaikan tentang tips mendidik anak biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Adapun yang pertama di dalam kitab dijelaskan, ajarkan kemandirian di usia dini mereka. Adapun yang kedua, kata para ulama, ajarkan dan tumbuhkan rasa ingin tahu, apapun bentuknya itu. Jawab dengan sebaik-baiknya, jangan sampai menyakiti hati mereka. Adapun yang ketiga, ajarkan dan tumbuhkan kemampuan berpendapat sang anak. Maka tanya, tak kala anak berpendapat, ya apapun itu pendapatnya, maka kita hendaknya menyikapi dengan cara yang baik. Adapun yang keempat, kata para ulama, ajarkan dan tumbuhkan rasa sosial, berbagi, simpati dengan orang, baik orang kaya maupun orang miskin, atau kemudian menjadikan seorang anak tersebut biar bertambah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang dan terutama kepada orang tuanya itu sendiri. Adapun yang kelima, ulama mengajarkan beri tauladan yang baik, kasih contoh, dan orang tuanya lah yang menjadi panutan, contoh yang paling terbaik untuk orang tuanya. Apa kata para ulama? Ma fil aba fil abna, apa yang ada di bapak bakal turun dengan anaknya. Kalau bapaknya preman, otomatis anaknya akan jadi preman. Kalau ibunya seorang mohon maaf yang buruk, maka tingkah laku anaknya akan menjadi buruk pula, akan mencontoh daripada kedua orang tuanya. Maka daripada itu, berikan contoh yang terbaik, angkat suara dengan yang baik-baik, jangan sampai anak kita menjadi anak yang keterbelakangan mental. Maksudnya apa? Mereka jauh daripada akhlak yang baik. Adapun yang selanjutnya, kata para ulama, kenalkan anak sejak kecil dengan para ulama. Kenalkan dengan orang-orang tua kita, ajak mereka soan, kalau bahasa Jawanya soan, pergi ke rumah mertua, pergi ke rumah neneknya, pergi ke rumah eyangnya, siapapun itu, orang-orang tua dikenalkan, pamannya, bibinya, semua dikenalkan. Terutama datangi para ulama, rumah-rumah orang-orang soleh, pergi ke rumah habaib, pergi ke rumah masyayikh, pergi ke rumah kiai, kenalkan mereka, minta doa daripada mereka. Bahkan bila perlu minta tahnikan, atau tak kala kita anak baru lahir, minta nama yang baik-baik dari mereka. Jangan sampai nama anak kita nama yang jelek-jelek, maka sesungguhnya nama itu adalah cerminan doa dari kedua orang tuanya. Ada satu contoh zaman dulu, ya, mengikuti nama orang tua dan ibunya digandeng, bapaknya namanya Baskoro, ibunya Komariah, maka disingkat dengan Baskom, kan namanya jelek. Maka kasih nama anak yang terbaik, sebagaimana Rasulullah bilang, kalau kasih anak laki-laki, kasih nama Ahmad, Muhammad, Abdurrahman dan sebagainya. Atau tak kala nama anaknya perempuan, lahir perempuan, kasih nama Aisyah yang lagi viral sekarang, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Fatimatu Zahra, Khadijah dan sebagainya. Sebuah nama mencerminkan daripada tingkah lakunya di masa yang akan datang, insyaallah. Adapun yang ketujuh, ajarkan anak sejak kecil untuk beradaptasi dengan masjid, bukan semakin menjauh dari masjid. Bila perlu tak kala azan berkumandang, itu yang diajarkan oleh ulama aslafun salihun, tak kala datang waktu azan, anak mereka dibangunkan. Biar apa? Biar mereka tahu ini waktu azan berkumandang, Allah Subhanahu wa taala memanggil, agar kiranya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan daripada orang-orang tua zaman now, zaman sekarang, anaknya dibiarkan lelap tertidur. Ya, mereka lebih takut anaknya kesiangan sekolah ketimbang kesiangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan anak dari sekarang untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Adapun yang selanjutnya, yuhal muslimun rahimakumullah, ajarkan anak kita membaca Al-Qur'an, atau tak kala istri kita di saat mereka dalam kandungan
bacakan, dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan sampai dengarkan dengan laguan-laguan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar nanti anak yang ada di dalam perut sang ibunda tercinta keluarnya dalam keadaan anak yang saleh, salehah insyaallah. Jadi kenalkan anak dari sejak dini ya untuk bacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Biar apa? Biar mereka tak kalah besar, tak kalah mereka dewasa, mereka akan terbiasa melantunkan ayat suci Al-Quran. Bahkan insya Allah mereka jadi anak yang saleh dan salehah, plus menjadi para penghafal Al-Quran indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Adapun yang kesembilan, ajarkan dan dengarkan anak lantunan solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Dengarkan, didengarkan. Makanya kita dapat ini kampung-kampung tak kala anak itu lahir beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun mereka dimarhabankan, itu bahasa orang kampung, atau dibacakan maulid ya. Biar apa? Biar mereka kenal dengan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawatnya yang gampang-gampang, yang simpel, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang sering kita dengar solawat badar, tala'al badru alaina, atau salatullah salamullah ala taha rasulillah dan sebagainya. Biar apa? Menjadi penyejuk ya, penyejuk jiwa, pemandangan daripada mata kita. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang ke-11, ayuhal muslimun rahimakumullah, ajarkan ketegasan, bukan kemanjaan. Tak kala anak datang mendapatin dia pengen sebuah mainan yang ia sukai, ya bilang bukan jangan nanti. Akan tetapi tak kala engkau pengen mendapat mainan tersebut, anakku wahai yang tercinta, maka ibu, ayahanda akan kasihkan dengan syarat engkau hafal dulu surat Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, Al-Fatihah dan sebagainya. Insyaallah akan ayah bunda belikan apa yang ingin kau capai. Masya Allah, luar biasa. Didik anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleh. Adapun yang ke-12, kata para ulama, ajarkan anak untuk latihan sholat sejak kecil. Ibarat pohon mangga, tak kala sudah besar itu dari kecilnya bengkok, tak kalau udah besar mau diluruskan tidak bisa lagi. Nah begitu juga dengan anak kita. Tak kala anak dididik dari kecil, insya Allah akan berbuah hasil di kemudian di kemudian hari. Maka daripada itu didik anak dari sekarang untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum sempurna dia punya sholat, walaupun sholatnya belum masuk kategori akil balik dan sebagainya. Biar apa? Biar mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, biar mereka tahu bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Maka tak kala anak dididik dengan cara ini, insya Allah akan kita dapatin anak tersebut kemudian hari akan gampang untuk diaturnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Adapun yang ke-13, ayuhal muslimun rahimakumullah, ajarkan anak kita untuk terbiasa memakai pakaian muslim atau muslimah. Kalau bahasa kerennya baju koko. Atau ada yang lucu sekarang lagi viral-viral, anak-anak dikasihkan hijab lucu-lucu niqabnya. Masya Allah luar biasa. Biar apa? Biar mereka dari kecil sudah terbiasa dengan pakaian-pakaian yang baik. Ini dari kecil udah you can see, you can see itu serba terbuka pakaiannya. Kalau di rumah tidak masalah, kalau lagi di keluar ya sudah cukup di rumah saja, lockdown ya, Masya Allah ya. Adapun yang ke-14, ajarkan anak untuk satrul aurat, menutup auratnya sejak dini. Maka belikan pakaian yang menutup auratnya. Yang laki-laki baina surrah wa rukbah, antara perut dan lututnya itu masuk kategori aurat. Ajarkan mereka pakai gamis, pakai koko, pakai peci, pakai sorban. Kenalkan mereka dengan pakaian muslimah, pakai jilbab. Bahkan mohon maaf, saya punya putri Aisyah Adibah Meka namanya, itu udah dikejar dari kecil. Jadi kalau mau keluar udah mau cari jilbab. Ini kenapa? Karena udah terbiasa. Kita kenalkan anak kita sejak kecil untuk apa? Untuk menggunakan pakaian-pakaian yang menutup auratnya. Jadi kalau mereka keluar, mereka tidak menutup auratnya, mereka sendiri yang menjadi malu. Nah, inilah yang dikategorikan kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malunya itu sebagian daripada iman. Kenapa? Udah diajarkan dari sejak kecil. Bagaimana dengan anak-anak kita semua yang ada di rumah? Ya, maka jawabannya adalah tergantung orang tuanya mendidik bagaimana cara mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selanjutnya kata para ulama, membiasakan panggilan kasih sayang terhadap anak cucunya. Ya, panggil kasih sayang dengan panggilan sayang, ya cintaku, my love dan sebagainya. Panggil nama anak yang baik-baik, jangan sampai panggilan anak dengan yang hey antu ya, jahanam dan sebagainya. Itu anak kita sendiri. Aisyah, Masya Allah
Hehehe, ini nih. Ih, gangguin. Ya, Masya Allah. Mohon maaf, ada intro sedikit nih. Ya, Masya Allah. Ada lagi, nanti ya, bentar lagi sayangnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Adapun yang Aisyah, no. Iya, bentar ya. Yang ke-16, menemaninya bermain dan belajar. Nah, hari ini mohon maaf, kita ada sedikit iklan. Aisyah lagi ikutan ke sini. Insyaallah. Mohon maaf, insyaallah. Kita lanjutkan, iya. Baik. Adapun yang ke-17, mohon maaf, adapun yang ke-16 menemaninya bermain dan belajar. Jadi kalau mereka belajar, mereka menghafal Al-Qur'an, kita yang nyimain atau mereka kita panggil belajar sama-sama, bermain sama-sama, insyaallah dunianya mereka akan menjadi lebih baik. Dadah, sama Umi dulu ya, Aisyah. Baik, kita lanjutkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mohon maaf iklan sedikit tadi. Yang ke-18 mendoakannya setiap selesai sholat. Jadi orang tua yang baik itu tak kala selesai sholatnya, tak kala mereka selesai ibadah, dimanapun mereka berada pasti mendoakan anaknya. Ya, orang tua yang kurang ajar kalau tidak mau mendoakan anaknya, ya maka nauzubillah min dzalik, anaknya bakal jadi anak durhaka. Orang tuanya saya tidak mau berdoa, tidak mau sholat, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjaannya main handphone, kerjaannya main HP, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua yang tidak mendidik. Maka daripada itu selaku orang tua, cerminkanlah sikap yang paling baik, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala biar anaknya nurut, biar anaknya menjadi qurratul ayun, menjadi penyejuk pemandangan jiwanya tak kala di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak kita yang dia ada di permukaan bumi ini, istri kita, anak kita akan menjadi bumerang tak kala kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi doakan mereka. Lalu doa bagaimana yang terbaik? Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah kami anak-anak yang saleh dan salehah, insyaallah. Baik, kita lanjutkan yang ke-19. Ada 22 item akan saya bacakan di dalam kitab yang saya buat sendiri nih. Ya, yang saya karyakan nukilan dari kata ulama. Judulnya Nasihat Islami, ya insyaallah. Bukan iklan nih, bukan iklan. Ya insyaallah. Adapun yang selanjutnya, yang ke-19, mengajarkannya berkomunikasi secara insentif. Maksudnya apa? Waalaikumsalam, ada yang masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf. Kita lanjutkan, mengajarkannya berkomunikasi dengan insentif. Ajarkan anak kita dari kecil dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya, dari kecil misalnya orang Palembang pakai bahasa Palembang, cuman bahasanya yang bagus-bagus ya. Ya, kalau dia ada orang Bangka bahasanya juga yang bagus-bagus. Dia orang Arab, atau ajarkan anak kita dari bahasa yang membuat kita senang mendengar mereka. Jangan sampai bahasa kita bahasa ngetak-etok. Kalau bahasa kata orang Palembang, nyak manyo ini nyak manyo, itu tidak usah. Ya, enggak perlu. Bahasanya yang tegas, bahasanya yang baik. Ajarkan mereka pakai bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa Inggris juga boleh dah. Nah, sedikit-sedikit la atau no dan sebagainya. Biar apa? Mereka terbiasa. Kan lucu kalau nengok anak kecil pakai bahasa Indonesia. Ada juga anak kecil pakai gotek, pakai bahasa Palembang, kan lucu juga. Tapi maksudnya apa? Berkomunikasi dengan cara yang baik. Tak kala kita berdiri, mohon maaf, anak kita lagi ngajak ngomong nih dengan kita nih. Anak kita balita lagi berkomunikasi dengan orang tuanya, maka selaku orang tua dalam ilmu psikologi itu dijelaskan, maka sang ayah, sang ibu menunduk. Jadi kalau orang tuanya tinggi, anaknya lagi ngomong, ayahnya yang menunduk. Itulah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Begitu indahnya kalau kita belajar bagaimana cara mendidik anak, masya Allah, menangis air mata. Bagaimana cara mendidik seorang anak yang soleh dan soleh. Saya punya guru di Palembang, ya, ustadz saya punya kiai di Palembang, beliau hafal Quran, istrinya pun hafal Quran, dan rata-rata anaknya hafal Quran, cerdas. Kenapa? Karena faktor kedua orang tuanya yang begitu dahsyat mendidik anak-anaknya. Saya punya guru lagi luar biasa. Anaknya itu kalau mau tidur tidaklah tidur kecuali mendengarkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini kok bisa? Karena apa? Karena orang tua yang mendidik mereka begitu luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak kita? Maka insya Allah mudah-mudahan dengan beberapa item yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan ayuhal muslimun rahimakumullah kajian kita. Adapun yang ke-20, mengajarkan amanah. Ajarkan anak amanah. Misal kita contoh, nak, ta'al, come here, cumi here, sini dulu.
bantuin umi ya, bantuin abah ya, bantuin papa ya, bantuin mama ya. Nih ya, ini uang 20.000 kasihin ke orang itu ya. Kalau anaknya tidak amanah, dibeliin ya, atau suruh beli, kita suruh minta beliin kopi, kita minta beliin mie instan, kita minta beli kenapa ya, sekian puluh ribu harganya, sisanya dikantongin, nggak mau jujur. Maka ajarkan anak dengan amanah, kejujuran, itu yang terpenting. Biar apa? Menimbulkan sifat kebaikan di dalam diri mereka. Timbulkan juga jangan sampai pelit ya. Jangan sampai mereka diajarkan pelit ya, diajarkan untuk berbagi apapun itu bentuknya. Ajarkan anak dari sekarang hal-hal yang baik, ajarkan mereka salaman ya, ajarkan mereka buka pintu yang baik, kalau masuk ke tempat-tempat yang baik langkahkan kaki kanan, keluar WC kalau kaki kiri, bangun tidur mengucapkan alhamdulillah. Dan kebanyakan, mohon maaf, kenapa tak kala anaknya bangun dari tidur menangis ya, kenapa? Karena dari malamnya sang orang tua tidak mau mencium kening sang anak. Bisa jadi tidak mau mendoakan. Tak kala anaknya di malam hari tertidur pula, tidak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di telinga kanannya dan di telinga kirinya. Tak kala besok paginya anaknya merengek, menangis-nangis ya, kenapa? Bisa jadi lantaran apa? Lantaran tidurnya tidak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tuanya pun tidurnya tidak sempurna, tidak baik, tidak mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah mengajarkan tak kala kita sebelum tidur maka cuci tangan, berwudulah ya, kemudian apa lagi, bersiwak, kemudian apa lagi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidurnya menghadap kiblat dan sebagainya, menghadapkan ke kanan, mohon maaf, dan sebagainya. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tak kala kita dapatin, begitu juga dengan didikan anak. Walaupun anak kita belum bisa baca doa dan sebagainya, kita yang mendoakan, kita yang dengarkan kalimat-kalimat thayyibah, ayatul kursi, suratul ikhlas, muawwidzatain dan sebagainya di telinga mereka. Biar apa? Biar mereka tidurnya dalam keadaan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mendapatkan anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Baik, ada 2 poin lagi sebelum kita tutup pengajian online kita ya, insya Allah. Biasanya nih kalau hari Senin malam Selasa saya ada pengajian di Masjid Ittifaq Pangkal Pinang, Selindung, Bangka Belitung, dalam kitab kajian hadis Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kan tetapi ini berhubung ya, kita tahu semua virus corona, masya Allah, yang mewabah di seluruh penjuru negeri ini, mudah-mudahan wabah ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebaikan. Kita sambut marhaban ya Ramadan, sebentar lagi masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang senantiasa menjadikan kualitas iman dan takwa kita semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 lagi sebelum kita tutup, tips bagaimana menjadikan anak yang saleh dan salehah. Kata para ulama, membiasakan makan bersama dan berikan makanan yang halal. Berikan anak kita makanan halalan thayyibah mubarakah, suapin mereka dengan tangan kanan. Tidak masalah kalau anak kita juga sudah dewasa, suapan orang tua ke dalam mulut anaknya begitu luar biasa, akan membekas di dalam hati mereka. Tak kala mereka teringat suapan sang ayah, sang ibu, memasukkan makanan ke dalam mulutnya, mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu makanan akan menjadi darah daging dan akan menghantarkan mereka menjadi orang-orang mulia, menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang cerdas. Cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena membiasakan makan bersama. Jangan makan sendirian. Ya, Ta'amul Isnain dalam kitab Mukhtarul Hadis karyanya Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Ta'amul Isnain kafi thalatha wa ta'amus salatha kafi arba'ah. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Atau bahasa orang-orang zaman dulu itu sepiring berdua, itu so sweet, romantis. Subhanallah. Maka makan dengan anak pun sama. Ya, berbagi dengan anak, suapin anak kita, suapin istri kita, dan sebaliknya begitu pula. Insya Allah keberkahan akan mengalir di tubuh putra-putri kita yang tercinta. Mohon maaf yang terakhir, yang ke-22, memilihkannya lembaga pendidikan yang terbaik. Sekolahkan mereka di tempat-tempat yang baik, pondok pesantren. Ya, sekarang sudah banyak bertebaran rumah tahfiz dan sebagainya. Didik anak kita. Ya, kayak logika pendidikan zaman sekarang, sekolah misal mohon maaf 6 tahun SD, kita masukkan sekolah SD, sekolah umum saja
itu 6 tahun ya. Kalau di luar negeri, di Yaman, di Mesir, di Mekah, itu anak kalau sudah sekolah 6 tahun minimal hafal 15 juz. Ya, kita anak 6 tahun cuman pintar matematika, bahasa Inggris, menggambar, mewarnai. Itu pun gambarnya gunung, ya, laut, jalan, matahari, burung, luwiko, kemudian pohon dan sebagainya. Ya, yang kita dapetin cuman umumnya saja. Akhiratnya kemana? Maka Yasin. Tak kalau kita anak kita sekolahkan ke SD, pulangnya kita TK TPA kan, atau sekolah tahfiz dan sebagainya, biar apa? Menunjang akhirat mereka. Dunia dan akhirat harus imbang. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadikan ladang amal setiap anak yang kita miliki, mudah-mudahan bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya anak di rumah masing-masing, insya Allah menjadikan anak kita ya anak-anak yang soleh dan soleha. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Muhammad Dede Irham, mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau banyak yang kurang, itu darinya Al-Fakir sendiri. Semua yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dan terima kasih. Ubi kayu sambal terasi, thank you, terima kasih. Ke Indramayu beli tomat. Sekian, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.